Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Dalam video kali ini, Kak Mahdi akan bahas TKA Matematika. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas soal yang pertama. Let's go! Kita bahas soal yang pertama. Jika fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3 per x min 5 dengan x tidak sama dengan 5 dan gx sama dengan 3x plus 1, maka fungsi komposisi inverse dari g komposisi f ya adalah gitu ya. Oke. Jadi di sini kalau kita mencari fungsi komposisi G F inverse gitu ya, maka kita menggunakan cari dulu yang tanpa inverse ya, biar mudah. Ini kan yang ditanya. Jadi kita menggunakan G komposisi F saja gitu. Ini artinya fungsi fx kita substitusikan ke fungsi G. Jadi di sini G fx-nya kita tulis saja, yaitu 2x ditambah 3 per x min 5. Oke. Berarti ini kita masukkan ke fungsi G. 3 kan di situ G-nya adalah 3x plus 1, berarti 3 dikalikan dengan 2x tambah 3 per x min 5 ditambah 1. Oke. Jadi di sini kita kalikan saja. Ya, kali pelangi seperti ini. Berarti 3 kali 2x adalah 6x ditambah 9 per x min 5 ditambah, nah 1 itu kita buat ya, samakan penyebutnya, itu di sini x min 5, maka pembilangnya juga x min 5. Oke. Kita lanjutkan di sini. Berarti untuk G komposisi fx sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, yaitu x min 5, maka pembilangnya kita jumlahkan saja, 6x tambah 9 gitu ya, ditambah x min 5. Berarti komposisi G komposisi fx sama dengan 7x plus 4 per x min 5. Nah, baru di sini kita menginverskan gitu ya, menginverskan. Nah, kita tahu bahwa untuk rumus hx gitu ya, ax tambah b per, kita pakai rumus cepat sini, cx tambah d gitu. Maka untuk dapatkan inverse-nya itu kita tukar saja, jadi d-nya itu min d, di sini x tambah b per cx min a gitu ya. Berarti dari sini ya bisa kita buat G komposisi F inverse X gitu ya, sama dengan, oke, berarti min 5-nya kan itu D. Jadi karena dia min D, berarti jadinya 5X. B-nya tetap, berarti plus 4 per C-nya tetap ya, berarti tetap X, dan itu minus A. A-nya di sini adalah 7X, jadi minus 7 gitu ya. Tentunya supaya terdefinisi X-nya nggak boleh 7, tidak boleh sama dengan 7 ya, atau tidak sama dengan 7. Nah, di sini berarti sudah selesai. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C.
kita bahas soal yang kedua. Suku keempat dari suatu barisan aritmetika adalah 20. Dan jumlah 5 suku pertamanya sama dengan 80. Jumlah 11 suku pertamanya adalah, jadi di sini kita ketahui yaitu barisan aritmetika, suku keempatnya adalah 20. Jadi bisa kita tuliskan U20 sama dengan suku 4 ya. Bukan U20. Suku 4 berarti U4. Sama dengan 20. Oke. Dan jumlah 5 suku pertamanya itu berarti S5. Ini yang diketahui ya. Sama dengan 80. Oke. Nah, kita tahu bahwa suku ke N barisan aritmetika ya, itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ya. Dengan A itu kita sebut sebagai suku pertama gitu ya. Oke. B-nya tentu beda di sini. Beda. Ya, beda itu adalah selisih 2 suku berurutan ya, sama. N-nya banyak sukunya gitu ya. Di sini kita tuliskan terangannya, N-nya adalah banyak suku. Ya, jadi UN adalah suku ke N. Nah, berarti kita harus tahu juga kalau jumlah N suku pertama untuk barisan aritmetika ini adalah Sn sama dengan N/2. 2 kali suku pertamanya atau 2A ditambah N-1 kali bedanya. Gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari U4. Itu kan berarti A ditambah 4-1 kali B. Gitu ya. Karena U4-nya 20 di sini. Jadi A tambah 3B sama dengan 20. Oke. Itu adalah U4. Kemudian untuk S5. Sesuai rumus di sini kita menggunakan rumus Sn ya. Berarti ini saya batasi biar tidak tercampur. Jadi S5 itu berarti 5/2 karena N-nya 5 dikali 2A ditambah N-1 berarti N-nya 5 kan, 5 dikurang 1 kali B gitu. S5 di sini adalah 80. Jadi kita tuliskan 5/2 dikali 2A ditambah 4B sama dengan 80. Oke. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Ini bisa kita coret langsung ya. 80 dibagi 5 bisa ya di sini ya. Ini 1, ini 16. Kemudian 1/2 itu kalikan secara pelangi ke dalam sini. Gitu. Jadi setengah kali 2A itu A tambah setengah kali 4B 2B sama dengan 16. Nah, berarti ada 2 persamaan. Yaitu ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, untuk mencari nilai A dan nilai B, maka kita perlu mengeliminasi. Ya. Jadi untuk persamaan satunya A ditambah 3B sama dengan 20. Persamaan 2-nya A tambah 2B sama dengan 16. Ini bisa kita kurangi. Ya. Berarti A-nya habis. 3B dikurang 2B adalah B. 20 dikurang 16, 4. Berarti B-nya 4.
Nah, untuk mencari suku pertama atau A-nya, kita masukkan ke salah satu persamaan, ya. Kita bisa masukkan ke persamaan 2 di sini, yaitu A tambah 2B sama 16. Jadi, persamaan 2-nya A tambah 2B sama dengan 16. Oke. B-nya sudah kita dapatkan, yaitu 4. Kita masukkan. A tambah 2 kali 4 sama dengan 16. A tambah 8 sama dengan 16. Berarti A sama dengan 16 dikurang 8. Suku pertamanya atau A sama dengan 8. Nah, yang ditanya di sini, ya, yaitu jumlah 11 suku pertamanya. Berarti yang ditanya itu adalah S11. Gitu ya, S11. Jadi di sini untuk Sn itu, ya, saya tuliskan lagi, N per 2, 2 kali A ditambah N-1 kali B. Berarti kalau S11 berarti 11 per 2 dikalikan 2 kali A itu 8 ditambah N-nya 11 dikurang 1 kali B-nya adalah 4. Jadi jumlah 11 suku pertamanya 11 per 2 dikali 2 kali 8 itu 16 ditambah, ini kan 10 ya, 11 kurang 1 itu 10, kalikan 4, 40. Berarti 11 ya, suku pertamanya, jumlah 11 suku pertamanya tinggal 11 per 2 dikalikan 56. 56 bagi 2 adalah 28. Jadi jumlah 11 suku pertamanya 11 kali 28, 308. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Suku pertama dan kedua suatu deret geometri berturut-turut adalah P pangkat minus 4 dan P pangkat X. Jika suku ke-8 adalah P pangkat 52, maka nilai X sama dengan, gitu ya. Nah, di sini adalah suatu subbabnya barisan dan deret. Nah, di sini adalah deret geometri. Oke. Kita tahu bahwa suku ke N suatu deret geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkatnya N-1. Di mana A di sini adalah suku pertama, gitu ya. Kemudian R ini adalah rasio. Tentunya N adalah banyak sukunya. Oke. Nah, rasio di sini adalah perbandingan antara suku ke N per suku UN-1. Gitu ya. Jadi misalnya, ya misal R itu suku kedua per, berarti kalau N-nya 2, N-1 berarti 2 kurang 1, U1 gitu ya. Atau bisa juga U3 per U2 gitu. Oke. Nah, di sini diketahui dari soal. Oke. Di sini. Suku pertama dan kedua berturut-turut adalah P pangkat min 4 dan P pangkat X. Jadi bisa kita tuliskan, ya. Jadi di sini suku pertama berarti U1 atau A, ya.
adalah P pangkat minus 4. Dan suku 2 berarti U2, yaitu P pangkat X. Jika suku 8 berarti U8 P pangkat 52. Maka nilai X-nya berapa gitu ya. Nah, berarti kita bisa lihat di sini. U2 itu kan A kali, ya, saya tuliskan dulu. Untuk U2 berarti kan A kali R pangkatnya 2 min 1. Karena rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkatnya N min 1 gitu ya. Jadi kalau U2 di sini diketahui adalah P pangkat X, nilai A atau suku pertamanya adalah P pangkat min 4 kali R pangkatnya 2 dikurang 1 kan R pangkat 1 ya. Berarti R saja. Jadi R-nya berarti P pangkat X gitu dibagi P pangkat minus 4. Nah, ini sesuai sifat dari eksponen. Kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya dikurang gitu ya. Jadi di sini R sama dengan P pangkatnya X dikurang minus 4. Jadi R sama dengan P pangkatnya X tambah 4. Itu R-nya. Nah, sekarang diketahuinya adalah U8, yaitu P pangkat 52. Jadi U8 P pangkat 52. U8 itu berarti artinya A kali R pangkat 8 min 1 gitu ya. P pangkat 52. Nilai A-nya di sini sudah kita dapatkan dari yang diketahui, yaitu P pangkat minus 4. R-nya P pangkat X plus 4. Jadi bisa kita tuliskan A di sini adalah P pangkat minus 4 gitu ya. Kita lihat lagi sini. Ya, oke. A-nya P pangkat minus 4 dikali R-nya adalah P pangkat X plus 4. Tapi dipangkatkan lagi, ini kan 8 dikurang 1, 7. Sama dengan P pangkat 52. Oke. Jadi di sini P pangkat minus 4 dikali P pangkatnya X plus 4 dikalikan 7. Jadi 7X tambah 28. Sama dengan P pangkat 52. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya kan. Jadi min 4 ditambah, karena udah sama ini bilangan pokoknya P semua. Jadi pangkatnya ditambah 4 plus 7X tambah 8 itu sama dengan pangkat lagi di sini 52, sama dengan gitu ya. Jadi 7X ditambah 24 sama dengan 52. Berarti 7X sama dengan 52 dikurang 24. 7X sama dengan 28. X-nya 28 dibagi 7. Berarti X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi pilihan jawabannya adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.